Perkenalkan, nama saya Sri Fauzia Maru. Dan saya Stefani Nenogasu. Di video kali ini kami akan membahas tentang farmakologi. Farmakologi adalah bahan kimia yang menimbulkan efek terapeutik bermanfaat bagi proses kesembuhan pasien atau efek toksiknya dalam proses pengaturan pada parasit yang menginfeksi manusia. Dalam farmakologi, obat mengalami 3 fase. Fase yang pertama, fase farmaseutik atau obat pecah. Fase yang kedua, fase farmakokinetik atau obat diserap dan dimetabolis. Dan fase yang ketiga, fase farmakodinamik atau obat menimbulkan efek. Faktor yang mempengaruhi khasiat obat ada 2, yaitu faktor obat dan faktor pasien. Faktor obat terdiri dari pertama, dosis, kedua, rute pemberian, ketiga, interaksi dengan makanan, yang keempat, interaksi dengan obat lain. Sedangkan faktor pasien terdiri dari pertama, usia, kedua, faktor gen dan etnik, yang ketiga, berat badan, keempat, jenis kelamin, kelima, kondisi patologis. Dalam farmakologi, kami mempelajari tentang 2, yaitu antibiotik dan anti-jamur. Antibiotik adalah segolongan senyawa baik alami maupun sintetik yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia di dalam organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Fungsi antibiotik digunakan terutama untuk pengobatan, sedangkan pentingnya antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan merupakan kebutuhan sekunder. Golongan antibiotik terdiri dari penisilin, cefalosporin, aminoglikosida, tetrasiklin, makrolida, quinolone, dan carbapenem. Yang pertama, penisilin. Contoh obatnya adalah ampicillin, nafcillin, oxacillin, dan amoxicillin. Dosis pada penisilin 125-250 mg yang dikonsumsi setiap 6-8 jam sehari hingga 10 hari. Efek samping yang ditimbulkan diare, mual, muntah, sakit perut, dan lidah yang menghitam. Yang kedua, cefalosporin. Contoh obatnya adalah cefixim, cefadroxil, cefalexin, cefaclor. Dosisnya 200-400 mg per hari yang dibagi menjadi 1-2 dosis. Efek samping yang ditimbulkan sakit kepala, nyeri bagian dada, dan syok. Yang ketiga, aminoglikosida. Contoh obatnya adalah gentamicin, amikacin, keramicin, neomycin. Dosisnya harus dianjurkan oleh dokter dan harus dihabiskan. Efek samping yang ditimbulkan sakit kepala, mual atau muntah, otot terasa lemah atau tegang, dan gangguan kesadaran. Yang keempat, tetrasiklin. Contoh obatnya adalah tetrasiklin HCl. Dosisnya 250 mg tiap 6 jam. Pada infeksi berat dapat ditingkatkan sampai 500 mg tiap 6-8 jam. Efek samping yang ditimbulkan mual dan muntah, diare, gatal pada kulit, nyeri pada beberapa bagian tubuh, serta demam. Yang kelima, ada makrolida. Contoh obatnya adalah erythromycin, azitromycin, clarithromycin, clindamycin, dan diritromycin. Dosis yang digunakan yaitu 150 mg untuk 2 kali sehari. Efek samping mual dan muntah, diare, sakit kepala, pusing, gangguan pada indera pengecap. Yang keenam yaitu quinolones. Contoh obatnya adalah ciprofloxacin dan naproxen. Dosis yang digunakan yaitu 400 mg untuk 2 kali sehari. Efek samping yang ditimbulkan mual, muntah, dispepsia, nyeri lambung, diare, sakit kepala, pusing, dan gangguan tidur. Yang ketujuh adalah carbapenem.
Contoh obatnya adalah ertapenem, emienem, dan meropenem. Dosis yang digunakan 1-2 gram diberikan di antara 3-4 suntikan. Efek samping yang ditimbulkan reaksi alergi, mual, muntah, diare, gangguan darah, dan uji KOMS positif. Obat anti jamur. Obat anti jamur juga disebut dengan obat-obat antimikotik, dipakai untuk mengobati dua jenis infeksi jamur, yaitu infeksi jamur superficial pada kulit atau selaput lendir dan infeksi jamur sistemik pada paru-paru atau sistem saraf pusat. Infeksi jamur dapat ringan seperti pada tinea pedis atau berat seperti pada paru-paru atau meningitis. Secara umum, infeksi jamur dibedakan atas infeksi jamur sistematik dan infeksi jamur topikal. Penggolongan obat antifungi atau jamur dapat dilakukan berdasarkan golongan obat tersebut dan mekanisme kerja obat itu sendiri. Yang pertama, golongan polien. Antifungi golongan ini bekerja dengan cara mengikat sterol dalam membran sel jamur. Contoh obatnya adalah nystatin, hamisin, nalamisin, kandisin, dan rimokidin. Yang kedua, golongan azoles. Antifungi golongan ini bekerja dengan cara menghambat alfa-lanosterol 14 demetilase. Contoh obatnya adalah ketoconazole, miconazole, dan fluconazole. Golongan 3 yaitu alilaminis, bekerja dengan menghambat epoksidase squalen. Contoh obatnya adalah terbinafin. Yang keempat, golongan echinocandins, bekerja dengan menghambat sintesa glukan dalam dinding sel. Contoh obatnya adalah caspofungin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan Terima kasih.